Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Strategi Guru Wali Kelas dalam Mengatasi Perilaku Kenakalan Siswa di Kelas 10 IIS SMA Negeri 5 Kupang. Sebelum daripada itu, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Tatan Misbah Asbanu, NIM 1922511047. Langsung ke materi bab 1, latar belakang. Pendidikan adalah sebuah proses yang dilakukan anak manusia untuk mempersiapkan generasi muda. Dengan pendidikan diharapkan agar terbentuk generasi muda yang kreatif, inovatif, memiliki pengetahuan dan budi pekerti yang luhur sehingga mereka mampu untuk berkomunikasi dalam kehidupan globalisasi. Seperti sekarang ini, sesuai dengan tuntunan masyarakat, tanpa adanya pendidikan masyarakat tidak akan berkembang dan memenuhi tuntunan masyarakat. Lingkungan sekolah menjadi pendidikan yang kedua setelah pendidikan di lingkungan keluarga. Di dalam lingkungan sekolah tersebut ada public figure yang menghantarkan seseorang menjadi lebih terarah, yaitu peran guru. Guru adalah figur seorang pemimpin. Guru bisa dikatakan sebagai sosok arsitek yang dapat membentuk sifat dan watak siswa. Guru mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan membangun kepribadian anak didik menjadi seseorang yang berguna bagi sendiri serta nusa dan bangsa. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan masalah yang dijadikan fokus penelitian pembelajaran tersebut, yaitu yang pertama, bagaimana bentuk-bentuk kenakalan siswa kelas 10 IIS di SMA Negeri 5 Kupang. Yang kedua, strategi apa saja yang digunakan oleh guru wali kelas dalam mengatasi kenakalan siswa kelas 10 di SMA Negeri 5 Kupang. Bab 2, kajian pustaka. A. Kajian teori. Yang pertama, strategi wali kelas. A. Wali kelas. Wali kelas adalah guru yang membantu kepala sekolah untuk membimbing siswa dalam mewujudkan disiplin kelas sebagai manajer dan motivator untuk membuktikan gairah atau minat siswa untuk berprestasi di kelas. Wali kelas merupakan salah satu pemilik peran penting dalam hubungan antar sekolah, siswa, dan orang tua. Wali kelas juga merupakan komponen paling menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan yang harus mendapat perhatian sentral pertama dan utama. Figur yang satu ini akan senantiasa menjadi sorotan strategis ketika berbicara masalah pendidikan, karena wali kelas yang juga merupakan seorang guru selalu terkait dengan komponen manapun dalam sistem pendidikan. Wali kelas sangat menentukan keberhasilan peserta didik, terutama dalam kaitannya dalam proses belajar mengajar, dan merupakan komponen yang B. Tugas pokok dan fungsi wali kelas. Tugas pokok dan fungsi wali kelas adalah sebagai berikut. Pengelola kelas mengenai dan memahami situasi kelas, menyelenggarakan administrasi kelas meliputi memberikan motivasi kepada siswa agar belajar dengan sungguh-sungguh baik di sekolah maupun di luar sekolah. Memantapkan siswa di kelasnya dalam melaksanakan tata krama, sopan santun, tata tertib baik di sekolah maupun di luar sekolah. Menangani atau mengatasi hambatan dan gangguan terhadap kelancaran kegiatan kelas dan atau kegiatan sekolah pada umumnya. Dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan formal, guru sebagai salah satu faktor penentu tercapainya program pendidikan. Guru sebagai orang terdekat dengan anak didik dalam sebuah sekolah. Di samping sebagai pengajar, guru juga bertugas sebagai wali kelas. Tugas guru sebagai wali kelas merupakan orang-orang tertentu yang bergelut dalam bidang pendidikan yang senantiasa memberikan perhatian yang lebih terhadap anak didiknya. C. Peran wali kelas. Wali kelas memiliki peranan yang sangat penting dalam keberhasilan peserta didik mengikuti proses belajar mengajar, yaitu antara lain dalam mendorong peningkatan hasil belajar mengajar dan mengontrol perilaku siswa. Menurut
Caifur Rahman dan Tri Ujati menyatakan bahwa wali kelas itu merupakan motivator terhadap kemajuan prestasi akademik siswa dan sebagai pengaruh perilaku siswa yang ada di dalam kelas maupun di luar kelas. Oleh karena itu, setiap guru kelas atau wali kelas sebagai pemimpin menengah atau middle manager atau administrasi kelas menempati posisi dan peran yang penting karena memiliki tanggung jawab dan peran yang penting karena memikul tanggung jawab mengembangkan dan memajukan kelas masing-masing yang berpengaruh pada perkembangan dan kemajuan sekolah secara keseluruhan. Setiap murid dan guru yang menjadi komponen penggerak aktivitas kelas harus didayagunakan secara maksimal agar sebagai suatu kesatuan setiap kelas menjadi bagian yang dinamis di dalam organisasi sekolah. D. Peran wali kelas di sekolah. Di sekolah dasar atau sederajat dikenal guru kelas, maka di sekolah menengah pertama atau sederajat dan sekolah menengah atas atau sederajat dikenal istilah wali kelas. Peran guru wali kelas ini agak lebih spesifik karena melibatkan proses bimbingan secara akademis maupun non-akademis. Menurut Gibson dan Mikael, menyatakan bahwa wali kelas adalah relasi utama guru bimbingan dan konseling dalam menjalankan perannya dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah. Hal tersebut dikarenakan wali kelaslah yang memiliki intensitas kontak harian lebih besar dari para personel sekolah lainnya sehingga memungkinkan wali kelas yang seharusnya lebih paham akan kondisi dan kebutuhan siswa yang berada dalam kelas binaannya. Peran wali kelas yang sangat menonjol adalah menjadi semacam kepala keluarga dalam kelas tertentu. Ini berarti ia bertanggung jawab terutama menciptakan kondisi dan lingkungan yang kondusif satu sama lain sehingga kelas itu sebagai komunitas belajar dapat maju bersama dalam proses pembelajaran. Adapun peran wali kelas di sekolah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang dapat mengatasi masalah-masalah di dalam kelas. Yang kedua, orang yang dapat mendiagnosis siswa yang mempunyai masalah. Yang ketiga, orang yang mampu berbagai pelatihan kepada siswa yang mendorong timbulnya kesadaran diri. Dan yang keempat, orang yang bisa memuaskan sistem atau pendekatan dan inovasi ke dalam ruang kelas. 2. Bentuk kenakalan siswa. Kenakalan adalah sebuah perilaku yang melanggar hukum atau kejahatan yang biasanya dilakukan oleh siswa yang berusia 16-18 tahun. Jika perbuatan ini dilakukan oleh orang dewasa, maka akan mendapatkan sanksi hukum. Menurut Kartono, kenakalan siswa adalah perilaku jahat atau kejahatan kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit atau patologis secara sosial pada anak-anak dan siswa yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabdian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Bentuk-bentuk kenakalan siswa menurut Kartini Kartono dalam bukunya menambahkan bahwa ciri-ciri kenakalan siswa juga bisa berupa yang pertama berpesta pora sambil bermabuk-mabukan, yang kedua melakukan hubungan seks bebas, yang ketiga kecenderungan dan ketagihan bahan narkotika, yang keempat tindakan-tindakan immoral seksual secara terang-terangan, dan yang kelima perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dan dengan taruhan. B. Strategi apa saja yang digunakan oleh guru wali kelas dalam mengatasi kenakalan siswa kelas 10 di SMA Negeri 5 Kupang. Di lingkungan sekolah, guru wali kelas mempunyai kedudukan yang sangat penting. Strategi guru kelas dalam mengatasi kenakalan siswa sebagai berikut. Yang pertama, dengan modal contoh yang diberikan oleh wali kelas kepada anak walinya. Dalam hal ini, wali kelas memberikan contoh tentang cara bersikap, bertutur, dan berperilaku yang baik yang sesuai dengan aturan atau tata tertib yang berlaku. Yang kedua, penerapan tata tertib yang fleksibel, yang nyaman, dan tidak membuat anak walinya merasa tertekan. Yang ketiga, menjalin hubungan sosial yang baik dengan anak walinya agar tercipta suasana kekeluargaan yang nyaman. Yang keempat, memperlakukan orang tua siswa sebagai mitra kerja. Seorang pendidik sudah seharusnya bekerja sama dengan orang tua siswa dalam penanaman sikap disiplin, karena bagaimana keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap hasil belajar anak. Yang kelima, mengatur dan menciptakan suasana kelas dengan baik. Kelas yang teratur dapat menjadi wadah peserta didik dalam mengikuti arus saat proses belajar dijalankan. Hal ini
Hal ini berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan fisik sekolah, misalnya penataan lingkungan kelas, pengaturan tempat duduk, dan persiapan belajar. Pemberian reward penghargaan kepada siswa yang berperilaku baik. C. Penelitian yang relevan. Adapun hasil penelitian yang dapat menjadi bahan rujukan dalam penelitian ini yang akan dilakukan penulis, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yuyuk Sundari dengan judul Strategi Guru PAI dalam menanggulangi kenakalan siswa di SMP PTPN Kecamatan BP Mandoge, Kabupaten Asahan. Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tahun 2018. Penelitian tersebut mempunyai kesamaan, yaitu tentang mengatasi kenakalan siswa, tetapi mempunyai perbedaan, yaitu dalam penelitian ini membahas strategi guru PAE dalam menanggulangi kenakalan siswa dengan model-model pendidikan agama Islam dapat mengulangi kenakalan siswa, yaitu mendidik melalui pengembangan, mendidik melalui pengalaman, mendidik melalui keteladanan, mendidik melalui pembiasaan, mendidik melalui emosional, dan mendidik melalui penanaman nilai. Tetapi dalam penelitian ini membahas strategi guru wali kelas dalam mengatasi kenakalan siswa. D. Kerangka berpikir. Seperti yang kita ketahui bahwa kenakalan siswa sekarang ini mereka terjadi di dunia pendidikan. Langkah guru dalam mengatasi hal tersebut belum cukup baik sehingga kenakalan siswa masih saja terjadi di berbagai tempat dunia pendidikan. Kenakalan remaja merupakan tingkah laku yang mempunyai batas toleransi yang lain atau lingkungan sekitar serta suatu tindakan yang dapat melanggar norma-norma dan hukum. Secara sosial, kenakalan remaja ini dapat disebabkan oleh suatu bentuk pengabdian sosial sehingga remaja ini dapat mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Kenakalan adalah sebagai perilaku yang melanggar hukum atau kejahatan yang biasa dilakukan oleh siswa yang berusia 16 sampai 18 tahun. Jika perbuatan ini dilakukan oleh orang dewasa, maka akan mendapatkan sanksi hukum. Strategi guru wali kelas dalam mengatasi kenakalan siswa di sekolah sebagai berikut, yaitu dengan model penerapan tata tertib yang fleksibel, menjalin hubungan sosial yang baik dengan anak walinya, memperlakukan orang tua sebagai mitra kerja, mengatur dan menciptakan suasana kelas dengan baik, dan pemberian penghargaan kepada siswa yang berperilaku baik. Maka diharapkan kepada orang tua siswa untuk bekerja sama dengan wali kelas agar dapat Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif menurut Densin dan Lincoln. Dalam penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dari segi perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu keadaan yang alamiah. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Jadi penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. B. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 5 Kupang. C. Subjek penelitian. Penelitian yang menjadi sumber data penelitian sekaligus sumber data primer adalah guru wali kelas 10 IIS, guru BK, masyarakat setempat, serta siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 5 Kupang. D. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Yang kedua, interview wawancara.
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penilaian